maaf ya, perempuan tuh suka norak. Ini aku generalisasi deh perempuan. Maksudnya suami jadikan itu privacy, kita marah. Suami berusaha jujur, kita marah juga. Jadi dia tuh gak punya pilihan gitu loh. Karena semua pilihan untuk dia adalah jawabannya marah. Kan males ya jadinya. Jadi Bener. tolonglah ibu-ibu. Ini tadi udah Suami, karena ada yang komen nih, boleh ya? Gimana ya. kalau permasalahannya bukan finansial tapi affair? Agak berat ya. Aduh, ngeri aku ya kalau udah soal affair, jujur mbak aku nggak berani jawab, sumpah nggak berani jawab karena itu udah membutuhkan level expert ya kalau menurut aku. Yap. Oke. Tadi kan sempat bilang kalau harmonis itu sebenarnya tingkatannya adalah di mana kita bisa berkomunikasi apapun dengan pasangan kita dan kita merasa nyaman. Apakah di dalam lingkup itu masih ada yang namanya privacy, dalam arti sesuatu yang nggak perlu kita ceritakan, begitu juga dengan pasangan? Kalau Nah menurut itu Bang Citra sendiri. aku pernah belajar ya mbak di live IG-nya Mbak Zoya Amirin. Beliau itu kan seorang seksolog ya, hits banget lah di Indonesia. Kalau dari beliau sendiri ya, tetap diperbolehkan masing-masing pasangan memiliki privacy, diperbolehkan. Oke. Dengan catatan ya, hal yang disembunyikan itu masih sesuai dengan value. Dalam arti bukan nyembunyiin pacar gitu ya, pacar simpanan, bukan, enggak, tolong maksudnya Tolong dibedakan. tolong dibedakan. Privacy di sini, contoh aja nih, aku sama suami aku ya, aku hargai dia karena ini aku kasih contoh karena suami aku duda, jadi aku kasih contoh yang paling relate sama aku ya. Aku rasa masing-masing Benar. pasti punya contoh. Aku belajar dari kehidupan pertama pernikahan kita yang banyak banget carut marutnya karena persoalan dia dengan keluarga yang sebelumnya ya. Aku dari situ belajar bahwasannya itu adalah privasi dia. Itu adalah privasi Oke. dia, ya. Oke. Aku karena kenapa? Karena jeleknya aku gini, Mbak. Sebetulnya suami aku mau menceritakan hal tersebut, ya. Tapi aku dulu itu belum mampu sama sekali untuk memanage perasaan aku. Nah, Oke. karena aku terlalu reaktif terhadap kejujuran dia, ya, aku terlalu reaktif terhadap kejujuran dia. Ingat loh, apapun kejujuran pasangan kalian ya, kalau kalian terlalu reaktif, menunjukkan tidak suka, bahkan sampai menyerang pasangan kalian karena dia jujur, kedepannya jangan harap pasangan kalian mau terbuka apapun tentang dirinya sendiri. Benar. Percaya deh. Benar. Karena dia punya pengalaman traumatik ya. Benar. Gila, gue berusaha jujur, gue diginiin gitu loh. Nah, kecuali kalau kalian bisa meredam amarah kalian, tidak reaktif terhadap kejujuran pasangan, tidak ngejudge ya, tidak ngejudge, terus apa ya, maksudnya di kemudian hari pun nggak ngungkit-ngungkit ya, itu pasangan kita tuh pasti akan bisa menceritakan hal-hal apapun yang paling sensitif pada dirinya. Nah, kalau misalnya nih, mohon maaf ya, aku nggak bilang para suami suka nonton bokep, tidak. Ya, kadang. Tapi ada. Ya ada di luar sana ya. Aku tidak ngejudge, karena perempuan juga banyak yang suka nonton bokep kok. Aku rasa masing-masing dari kita juga punya privacy di area tersebut ya. Maksudnya kita semua punya value masing-masing. Kalau kita bicara dalam tataran agama, tahulah hukumnya masing-masing seperti apa ya. Cuma kalau dia punya privacy di situ, kita sekedar mengingatkan boleh. Terus juga kalau perlu ajak pasangan untuk membicarakan apa yang menjadi kekurangan kita sampai dia harus pelampiasan ke video tersebut seperti itu ya. Tapi sekali lagi aku sih pesannya ya, tidak reaktif terhadap kejujuran pasangan itu sih. Sehingga apapun yang dia simpan ya, se-private apapun, jika suatu hari dia merasa ini perlu diungkap ke kita, dia punya tempat untuk bercerita. Karena siapa lagi coba tempat dia bercerita kalau bukan kita pasangannya sendiri. Kalau aku sih kayak gitu sih Mbak. Setuju. Karena kita harus membuat dia nyaman untuk bisa cerita apapun. Jadi kalau misalnya sekarang pasangan mama atau papa merasanya kok udah nggak pernah diceritain lagi sih, mungkin bisa diingat-ingat dulunya itu waktu pernah diceritain sesuatu yang jujur itu bereaksi seperti apa. Sebenarnya mungkin pasangan kita bukannya mau menutupi, tapi dia cuma pengen menjaga keharmonisan rumah tangga biar nggak meledak-ledak karena menurut dia
mending disimpan, ternyata jauh lebih baik seperti itu. Iya, tapi kan masalahnya kata maaf ya, perempuan tuh suka norak. Ini aku generalisasi deh perempuan. Maksudnya suami jadikan itu privacy, kita marah. Suami berusaha jujur, kita marah juga. Jadi dia tuh gak punya pilihan gitu loh. Karena semua pilihan untuk dia adalah jawabannya marah. Kan males ya jadinya. Jadi tolonglah ibu-ibu belajarlah untuk tidak reaktif. Bener ya, aku sendiri belajar loh Mbak, ya ampun. Sampai akhirnya aku bisa menerima itu, alhamdulillah. Jadi ya kalau aku bisa menerima, bisa ikhlas apa, sekarang hubungan aku ya sama anak-anak sambung aku baik. Mereka kalau weekend nginep sini, kita jalan-jalan bareng, kayak udah gak ada. Emang akunya dulu isi aku yang norak, dulu tuh aku yang norak masalahnya. Ini juga jadi para mama juga jadi belajar nih. Mungkin yang kemarin-kemarinnya seperti itu. Kalau saya pribadi ya, ini kalau tadi Mam Citra udah cerita kejadiannya sendiri seperti apa secara pribadi, akhirnya sekarang menjadi seperti apa. Kalau saya, karena saya orangnya pemikir, jadi saya memang dari awal tuh kayak menghindari kepo, benar-benar menghindari kepo apapun itu. Jadi kalau selama itu tidak pernah diceritakan atau tidak pernah tercetus secara tidak sengaja, saya nggak akan cari tahu. Karena menurut saya itu cuma nambah-nambahin pikiran nggak sih? Akhirnya kita jadi mikir jelek, padahal itu mungkin udah kemarin atau mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk apa gitu? Kalau tips dari saya nih ya, secara pribadi. Kalau tadi Mam Citra juga mungkin sudah menceritakan bagaimana dulu mungkin mama papa juga ada yang punya pengalaman yang sama, menikah dengan orang yang sudah pernah berkeluarga sebelumnya. Nah itu kan jauh lebih sensitif ya, apalagi kalau sudah ada buah hatinya. Mam, tapi ini juga kalau tadi kan affair nggak berani jawab nih. Kalau kekerasan, bagaimana kita? Iya, bagaimana kalau misalnya rumah tangga ini sudah ada yang namanya kekerasan? Kekerasan penis apa kekerasan apa ya? Kalau kekerasan penis dalam rumah tangga itu dibutuhkan. Oh salah. Kekerasan fisik ya. Yang dimaksud fisik ya di sini ya. Kaget ya tuh, clear. Aku tadi hanya mengkonfirmasi untuk memastikan kekerasan apa yang dimaksud. Biar jelas ya. Aduh, tolong ya. Aduh, aku tuh nggak nyimpen lagi nomor teleponnya Mbak. Jadi tuh gini, aku tuh pernah ikut kelas tentang KDRT kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya, itu sudah terjebak dalam toxic relationship banget ya. Biasanya kalau kita sudah berada dalam toxic relationship toxic relationship ya, apalagi dengan kondisi kita sudah punya anak nih ya Mbak, pasti kegamangan seorang wanita adalah jika dia meninggalkan suaminya, bagaimana nasib anak-anaknya? Biasanya kan opsinya seperti itu ya. Dia takut untuk, nah tapi gini, aku sih ingin mengembalikan lagi ke dalam Islam ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya dalam suatu, memang percaya, aduh aku salah ngomong ya, takut. Tapi aku ini kembalikan lagi sekali lagi dalam pengetahuan aku yang aku tahu dalam Islam ya. Memang Allah itu membenci sekali perceraian ya. Kalau misalnya kita belum terpikir untuk perceraian, merasa hubungan ini masih bisa diperbaiki ya, temui konselor pernikahan, temui psikolog klinis dewasa, minta bantuan dari para ahli, oke? Kalau kalian misalnya merasa dalam ancaman ya, pasangan sering melakukan kekerasan fisik ataupun emosional. Fisik kan enggak kekerasan itu bukan cuma fisik aja loh, emosional ya, abusement, maksudnya dalam berupa kata-kata juga kadang-kadang seperti itu. Kata-kata ya, itu sering banget yang membuat membuat kita menjadi tidak berharga dan seterusnya ya. Itu kalian harus banget untuk mencari pertolongan. Dan aku tuh masalahnya lupa untuk hubungi kemana tuh, aku lupa. Cuma mungkin nanti bisa di googling ya untuk hubunginnya kemana, ada nomornya. Nah tapi dalam Islam sendiri ya ibu-ibu, saya nggak tahu kadar kekerasannya sudah sampai seperti apa. Kalau dirasa menjalani rumah tangga ini hanya menghasilkan dosa saja, karena seharusnya pernikahan yang sehat itu menghasilkan pahala terus menerus ya. Benar, seharusnya pernikahan yang sehat itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita visinya adalah semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kalian merasa pernikahan ini sudah malah membawa kalian terjerumus dalam dosa setiap hari, ya, justru itu pilihannya dalam Islam adalah mohon maaf ya perceraian. Dalam Islam lah ya. Nah, sekali lagi tapi aku tekankan, mohon banget untuk ketemu sama para ahli, psikolog klinis, ya, konselor pernikahan, dan mohon banget untuk satu lagi ketemu dengan guru spiritual sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Karena nanti kita akan mendapatkan ceramah pendekatan-pendekatan spiritual yang sekiranya bisa mungkin menguatkan iman kita dan iman pasangan kita juga. Ya seperti itu aja sih kalau dari aku prinsipnya Mbak. Tolong jangan dipendam sendiri kalau sedang ada yang mengalami toxic relationship saat ini.
Benar, Ini ngeri benar. banget sih. Ini Ngeri banget. ini nggak cuman papa aja loh biasa yang melakukan atau pria kepada wanita, tapi kadang-kadang wanita secara tidak sadar itu kadang-kadang suka melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin ngerasanya Benar. pukulan saya kan kayaknya cuman biasa aja, tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang mungkin kata-kata, kalau perempuan Kalau kan perempuan kadang-kadang aku kayaknya lebih rentan kata-kata, Mbak. kata-katanya jago Kalau banget. perempuan. Bener. Iya. Kata-kata udah kayak pisau gitu. Ini sehubungan dengan kemampuan bawaan wanita sejak lahir ya. Memang kita ini kan wanita diberkahi dengan kemampuan komunikasi ya, language ya. Benar, Eh, benar. kita sangat rentan ya. Apakah kita rentan menggunakan bakat kemampuan bicara kita untuk hal yang konstruktif, memotivasi pasangan, memberikan Benar. apa namanya semangat pada pasangan, atau justru kata-kata yang kita keluarkan tuh destruktif untuk pasangan, membuat Nah. pasangan kita tidak berharga, kita ngejudge cara parenting dia. Ayo, ini penting loh ya. Kita sendiri suka sibuk kan dibilang apa namanya tuh mom shaming, Mom shaming, benar. Nah, jangan lupa kalau ada mom shaming berarti ada dad shaming. Dan yang ingin aku tanyakan ya, siapa yang seringkali menjadi pelaku dad shaming? Apakah kita pasangannya sendiri? Tuh, ya, ngejudge suami kita tidak perhatian, ngejudge dengan anak, terus ngejudge suami kita ini itu. Padahal mungkin suami kita tuh butuh pertolongan juga sebagai seorang ayah. Benar, Ya, benar, butuh jadi benar. dia tuh sebenarnya clueless juga nih, gimana sih gue untuk menjadi seorang ayah tuh gue harus ngapain gitu. Nah makanya para suami juga gue harapkan banget ya kalian tuh mau banget belajar ikut-ikut kelas parenting seperti ini supaya kalian tuh dapat insight what to do as a father, what to do as a spouse, what to do as yourself kayak gitu. Ini kalau saya termasuk juga ada pengalaman seperti itu ya. Jadi kayak kadang-kadang kalau kita lagi kumpul sama teman-teman, terus ngelihat suami saya itu kayaknya ahli banget untuk ngurusin anak gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh ngerasa kayak itu loh kayak gitu kayak suaminya itu gitu. Terus kadang-kadang akhirnya kan jadi dad shaming. Terus akhirnya kalau kita buka-bukaan sebenarnya dulu suami saya juga nggak seahli itu. Dulu suami saya juga nggak bisa gitu handle anak, ganti popok, mandiin anak, tidurin tuh nggak bisa. Itu semua karena saya yang mengajarkan. Kadang-kadang tuh seperti itu. Kita tuh menuntut sesuatu kepada suami padahal kita nggak pernah kasih tahu informasinya harus ngapain. Padahal kadang-kadang suami kita tuh butuh, mereka kan clueless ya untuk ngurus anak kadang-kadang. Bener, nah itu Jadi that's the point. jangan gengsi untuk ngomong kalau saya bilang, jangan gengsi untuk bilang apa yang harus dia lakukan. Kalaupun sekali dua kali salah, namanya juga pria ya. Tapi tetap kasih kesempatan terus sampai akhirnya bisa membuktikan nantinya itu akan mempermudah kita sendiri sebenarnya. Benar, benar. Nah kalau aku percaya gini sih ya Mbak, aku sih percayanya tuh adalah kan pernikahan itu memang saling mengingatkan terus dalam kebenaran dan kesabaran ya. Kalau misalnya kebetulan istri yang punya ilmunya duluan, that's okay. Berarti itu adalah tugas kita untuk menestafetkan ilmu tersebut ke suami kita. Benar. Ya, gimana sih? Nggak ada lah pernikahan yang enak sepanjang hidup kita tuh belajar terus dan sepanjang hidup kita adalah mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kita ngingetinnya udah bener nih, udah bener, tapi kita udah sabar belum ngingetin dia? Ya susah kan sabarnya, oh my god. Kadang-kadang kalau udah 3 kali gitu salah terus kan udah diingetin gitu. Kadang-kadang kita ya nggak sabar gitu ya kan, pengen cepet berhasil, pengen cepet berubah gitu. Padahal itu kan bantuan juga sebenarnya. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas bersama dengan pasangan, ini yang juga pengen tahu gimana sih untuk bisa akur dengan orang tua yang baru kita temuin di saat kita dewasa. Ini banyak orang selalu bilang di luar sana, gimana orang tua, mertua itu sama seperti orang tua. Jadi itu surganya juga ada di sana. Gimana itu harus menghormati, sayang seperti kita menyayangi orang tua kita sendiri. Tapi nggak dipungkiri, selalu dalam hati kita itu membedakan sebenarnya. Karena ngerasanya kan baru ketemu waktu sudah besar. Pada saat dengan ibu bapak kita merasa kita bisa ngomong apapun dengan beliau karena kita dari kecil bersama dengan beliau, sepertinya kata-kata apapun yang keluar dari kita juga seberdebat apapun kita tahu kapasitasnya semana. Tapi kalau dengan mertua tuh kayaknya kadang-kadang mertua ngomong dikit kita udah sakit hati. Kadang-kadang kita ngomong dikit salah, gantian mertua yang sakit hati. Ini kan mempelajari hal yang baru nih. Gimana nih Mam, kalau menurut Mam Citra sendiri? Aduh nih masalahnya mertua kita pokoknya beda-beda lah ya. Cuma gini ya, yang mau gue ingetin nih ya, terutama para istri, para suami dulu deh, para suami. Gue pengen ngasih tahu lo, kalau saat ini kondisinya lo tinggal di rumah mertua, maksudnya gini, misalnya ada suami istri saat ini lagi tinggal di rumah orang tua suami, ya.
para suami gue kasih tahu ya, dalam satu rumah tidak bisa ada dua orang ratu, ya. Tidak bisa ada dua orang ratu, oke? Kalau bisa, alhamdulillah ya. Semoga Yap. bahagia, langgeng, semua akur, nice kalau kayak gitu. Kalau dirasa sudah tidak sehat, ya, mendingan gunakan kejantananmu, ya, keluar aja dari rumah orang tua, ngontrak aja sekalian. Kalau Benar, itu benar. membuat rumah tangga kalian aman. Karena mohon maaf ya, kalau menurut ustadz-ustadz, kalau kita belajar gitu ilmu keislaman dalam rumah tangga, disarankan memang sebaiknya kita keluar dari rumah orang tua. Benar, Dan benar. orang tua pun disarankan, mertua pun serta orang tua disarankan tidak lagi ikut campur dengan urusan rumah tangga. Apa sih Yap. perumpamaannya? Aku lupa ya, ada perumpamaannya dalam Islam tuh, aku lupa, sorry banget. Cuma intinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya terpaksa, masih perlu dalam satu rumah, ya sebagai kepala keluarga ya, mohon sekali untuk bijaksana bagaimana memposisikan diri loh, ya, untuk menghadapi pintu surgamu, ya, yang mana itu adalah ibumu, dan juga pintu surga anakmu, yang mana itu adalah istrimu. Oke, hati-hati loh ya untuk mengelola kebijaksanaan Anda sebagai seorang suami sekaligus anak dari seorang wanita. Nah, tapi kalau kondisinya apa namanya, istri nginep di rumah, maksudnya gimana ya? Suami istri tinggalnya di rumah orang tua istri biasanya itu lebih aman. Tapi seringkali biasanya secara suami jadi kurang bebas dari segi seksual, biasanya kayak gitu. Benar, Ada benar. beberapa ada beberapa suami yang merasa kehilangan hasrat kepada istrinya, khususnya setelah punya anak, karena kenapa? Merasa mertuanya terlalu ikut campur, dan laki-laki kan makhluk ego ya. Dia merasa area dia tidak punya area berkuasa di rumah tersebut. Ngerti nggak ya maksudnya? Tahu, paham. Jadi dia merasa dia tidak punya power di rumah tersebut, sehingga itu akan berdampak ke kehidupan seksual dia. Jadi dia kayak, aduh kayak gue nggak mood deh untuk gini-gini, nggak mood gue gitu. Nah makanya emang paling bener itu sih aku saranin ya, kalau ada budget, nggak ada budget pun dibajet-bajetin lah biar bisa Bener. kontrak, karena Bener. paling bebas itu ngontrak di rumah. Kita belajar untuk mandiri seperti itu. Nah terus gimana dong untuk cara menjaga kelanggengannya? Oke, aku ingin tanamkan mindset dulu ya untuk para istri di sini ya. Tolong diingat, kalian yang suka memusuhi mertua kalian. Sejujurnya Mbak, aku tentang mertua aku bahas juga ya Mbak di buku ini ya Mbak. Yap. Aku bahas juga. Sejujurnya tentang mertua itu, kalian harus ingat ya para istri. Suami kalian, walaupun sudah menikah sama kalian, pintu surga suami kalian tetap ada pada kaki ibunya. Benar. Ya, tetap ada pada ridho ibunya. Kalau ibunya tidak ridho sama suaminya karena perilaku kamu, ya, rasain aja akibatnya auto di dunia akibatnya. Serius. Benar. Langsung kalian rasakan di dunia, karena melawan orang tua itu masya Allah repot urusannya, dengan urusan lo sama Tuhan masalahnya. Ridho Allah itu ridho orang tua, masalahnya gitu. Kalau mertua lo tidak ridho ke suami lo karena perilaku lo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gue jamin hidup lo skak kayak gitu. Nah, jadi emang bagaimanapun kita sebagai anak ya harus menganut ke pasal 1, pasal 2. Pasal 1 mertua selalu benar, pasal 2 kembali ke pasal 1, masalahnya nggak ada pasal lagi. Nah, kalau misalnya ini soalnya aku tuh masih suka dapet DM ya, orang-orang musuhin mertuanya tuh, aku sumpah udah paling males balas kayak gitu ya. Segedek apapun sama mertuanya, sekali lagi masalahnya itu masalah pintu surga dan masalah ridha Tuhan ya. Apa namanya, saran aku sih, udahlah, no baper klub. Hubungan sama mertua sih saran aku seperlunya saja. Kalau kalian merasa sering kali terganggu sama mertua kalian, benar. Nggak perlu berusaha akrab, nggak perlu. Ini kalau mertuanya ribet ya, nggak perlu berusaha akrab, biasa aja, cool aja. Nggak usah berusaha gimana banget, seperlunya aja, seadanya aja ya. Soal uang, jujur aku cuma bisa bilang ikhlasin aja, karena kalau kita royal ke orang tua, kita perlakukan orang tua dan mertua kita seperti raja ya, itu rezeki kita akan datang seperti raja juga, itu prinsipnya. Setuju ya, tolong setuju. Ya, jangan ditentang. Kalau misalnya orang tua udah gini-gini, aduh udah deh. Nah terus juga saran aku juga ya, kalau sama mertua itu sekali lagi itu seperlunya aja, seadanya aja, jangan terlalu baper sama urusan apapun. Masuk kuping kanan omongan mertua, kalau nyakitinnya keluar
Enggak, keluar kuping kanan Mbak, langsung mental. Oke, nggak usah masuk ya. Kalau masuk kuping kiri masih diproses otak berarti ya. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, gue langsung mental. Oh ya, oh aja pokoknya nggak nyambung. Oh ya gitu, oh oke gitu. Terus Bener. kalau kalian ada perasaan yang mengganjal di hati soal mertua, sampaikan ke pasangan kalian ya. Tapi Setuju. dengan tetap menjaga perasaannya. Hati-hati loh ya. Karena suami kita sampai kapanpun pasti akan membela ibunya. Keselamatan suami kita di dunia dan di akhirat itu tergantung ibunya. Mampus nggak kayak gitu. Nah, aku sedikit share ya. Ini mungkin tidak akan pernah terjadi nih sama kalian yang tidak menikah dengan duda. Dulu atau pernikahan ya, aku pernah tersinggung sekali sama mertua aku. Tapi aku memaklumi beliau karena beliau sudah cukup usianya sudah tua ya. Yap. Di awal pernikahan itu sebenarnya beliau tuh baik banget Mbak sama aku. Dia perhatian sama aku. Cuma mungkin bingung mau ngomong apa sama aku gitu ya, mau ngobrol apa karena aku tuh orangnya cuek banget gitu loh orangnya. Nah, dia tuh itu tanya-tanya tentang kabar anak-anaknya suami aku lah, mana gue tahu kan tinggal sama emaknya kan kayak gitu ya. Maksudnya aku tuh agak Kalian bisa sedihnya, berkomunikasi intinya awalnya. iya, malah mertua aku tuh basa-basinya sebetulnya dengan cara yang salah, cuma aku appreciate itulah, mertua aku masih mau ngobrol sama aku gitu. Mertua aku tuh nanyain kabar cucu-cucunya. Dalam hati aku, kenapa nggak nanyain kabar gue sih? Kenapa malah nanyain kabar cucu-cucunya? Terus satu pernah kejadian. Tapi alhamdulillah itu udah nggak kejadian lagi karena mungkin aku menyampaikan ke suami aku, mungkin suami aku menyampaikan lagi tapi aku nggak tahu lah itu gimana ceritanya di dapurnya seperti apa. Tapi itu gak pernah terulang Benar. lagi. Yang kedua Mbak, yang parah ya. Mertua aku pernah manggil aku dengan nama mantan istri suaminya. Suamiku. Nggak maksud, cuman mungkin kan udah tua ya, nggak ingat. Kan gak maksud ya, kan dia udah uzur, Bo. Udah tua banget. Terus kan gue shock. Terus dia manggil gue kayak gitu didengar orang lain. Kan gue anjir gitu gue gitu kan. Cuma, cuma gue nggak apa-apa, gue waktu itu megang tangan mertua gue bilang, Ibu ini Citra namanya, kata gue kayak gitu. Oh iya Mbak Citra, kata mertua gue gitu. Tapi kan gue udah awkward ya, keluarga gue yang lain denger, gue kan kayak mau masang muka kayak apa, suami gue langsung meluk gue. Sedih aku tuh. Nggak apa-apa ya, maksudnya semua tuh pasti punya cerita sama mertua. Iya, Kayak benar. legowoan kita untuk bisa menerima hal tersebut seperti itu. Mungkin pemikiran dengan kita berpikir kalau pasangan orang yang kita cintai saat ini justru dibesarkan dengan ibu yang kita mungkin sekarang aduh bete banget deh. Kita harus ingat justru pasangan yang sekarang ini menjadi pasangan kita sehari-hari, ya kan, menikahi kita, bertanggung jawab akan kita, itu yang membesarkan adalah ibunya, yaitu mertua kita. Itu mungkin bisa jadi pemikiran untuk kita kalau terlalu benci dengan mertua. Seperti kata Imam Citra tadi, benar. Kalau memang nggak usah terlalu lebay, harus deket atau harus seperti sahabat, seperti kita ke mama atau papa kita, nggak usah. Lebih baik kita memang kalau memang sudah sering ada slacknya, mending sekenanya aja. Bener. Jadi kita juga nggak punya gesekan-gesekan yang lain. Jadi tetap punya hubungan, walaupun nggak deket banget, tapi paling nggak berantem. Itu yang paling penting. Bener. Udah, yang penting damai aja. Bener. Jadi pastikan saat berhubungan seks itu ya, jangan asal masuk cerot. Nah, kalau seperti itu yang dicari hanya kenikmatan tapi tidak ada kepuasan, ya. Benar. Kalau membutuhkan kepuasan dalam berhubungan itu perlu untuk memikirkan perasaan masing-masing, seperti itu.